Nah, kalau gitu sekarang kita dengar aja deh cerita nih, Chef bagaimana Chef Widi Cahyanto berubah menjadi Chef Jack Singodimejo, kemudian akhirnya bisa dari chef profesional, lalu kemudian menjadi chef entrepreneur. Nah ini kan Bu Saraya, benar nggak ya? Iya. Bagaimana seseorang itu bisa pindah kuadran. Pertanyaan saya sebenarnya begini, kenapa bisa pindah? Lalu cara pindahnya bagaimana? Lancar enggak produknya? Dan juga banyak pengusaha kuliner itu kadang-kadang bertanya seperti ini. Sekarang kan chef begitu banyaknya. Apa iya orang yang biasa-biasa aja bisa menjadi pengusaha kuliner? Apa minder nggak ya sama chef? Atau mesti menjadi seorang chef profesional yang kondang in dulu baru bisa jadi pengusaha kuliner? Atau bagaimana sebenarnya hal yang tepat itu adanya? Nah, silakan Chef Jack Singodimejo untuk sharing dengan kita. Silakan Chef Jack. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Saya tertegun tadi dengan pemaparan Bu Sarah Mariati. Tertegun sekali gitu. Ibu tadi kan berbicara bagaimana memasarkan produk. Nah, sekarang saya akan mencoba berbagi bagaimana membuat produk untuk bisa dipasarkan. Akan tertegun. Iya itu Bu. Jadi saya mulai dari bahwa lingkungan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Pada awalnya saya ini di dalam kehidupan rumah tangga yang kontradiktif, sangat liar. Anak nakal, anak bandel, anak badung, nggak bisa diatur. Sampai suatu saat saya harus hijrah dari Malang, saya ke Surabaya, terus saya nggak punya apa-apa, sama saya, kamu mau sekolah, atau mau jadi orang seperti ini, atau mau berubah? Itu pertanyaan yang susah. Akhirnya saya dimasukkan sama saya dimasukkan kerja di sebuah hotel yang sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan akan bekerja di sebuah hotel. Nah, hotel ini adalah hotel kebanggaan Kota Surabaya. Saat itu masih bernama Hyatt Surabaya. Hyatt Bumi Surabaya. Hotel bintang 5 pertama di Surabaya. Saya masuk ke situ dengan disiplin yang tinggi. Dari kehidupan saya yang ya nggak beraturan, tiba-tiba saya harus masuk. Ada jadwal, kalau masuk jam 3 pagi saya harus benar-benar jam 3 sudah ada di situ. Minimal 30 menit sebelumnya saya harus sudah ada di situ. Dan kerja saya sebagai dishwasher atau seorang tukang cuci piring saat itu, tahun 87 akhir. Awalnya sangat berat sekali bagi saya. Bagaimana saya harus pagi-pagi mencuci piring, mungkin kalau kita lihat di restoran ya ratusan ya, ini saya ribuan. Mulai dari gelas, semua alat-alat cutlery, semua alat-alat kitchen saya yang nyuci. Dan tim saya waktu itu hanya kalau pagi itu cuma 2 orang. Ini sesuatu yang kontradiktif dengan kehidupan saya. Apakah mau saya lanjut apa enggak? Di sela-sela itu saya melihat laki-laki kok masak gitu kan. Itu sesuatu yang aneh tahun itu gitu. Kok semua pupuknya ini atau tukang masaknya ini laki-laki. Dari situlah saya mulai belajar, yang tadinya pulang jam 4 sore, saya sampai pulang jam 7 malam hanya untuk membantu mereka prepare. Lama-lama saya jadi anak emas bagi mereka. Bagi para cook ini saya jadi anak emas. Saya akhirnya belajar di situ. Dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa mengerjakan, yang saya ini seorang dishwasher, saya sudah bisa sejajar dengan cook helper. Nah, itu di hotel ya disebut komi 1, komi 2 seperti itu. Dan ini sesuatu yang tadinya nggak saya sangka-sangka. Makanya itu saya selalu terngiang bahwa lingkungan itu bisa merubah hidup seseorang. Dari situlah saya akhirnya langsung berubah total. Jadi yang nggak disiplin saya akhirnya harus bangun pagi, harus ini. Kenapa saya merasakan seperti itu? Pertama, karena ada iming-iming juga. Saya sering dikasih makanan sama cook itu. Waktu itu saya dikasih makanan-makanan luar negeri gitu ya, kayak pasta gitu, gimana masaknya sampai wah sesuatu banget gitu kan. Itu mungkin yang memacu saya untuk berubah.
Karena saat itu saya lari dari rumah, saya kos sendiri. Kos sendiri waktu itu satu kamar itu 15.000 per bulan. Saya digaji tahun 87 itu sekitar 275.000. Wah, itu sudah saya udah alhamdulillah kayaknya udah saya jadi. Dari saat itulah saya terpacu, saya harus menjadi orang ini. Terus ada lowongan, belum 1 tahun ada lowongan. Coba kamu ini ada gerai ini. Apa boleh disebutkan namanya Pak Tito? Silakan, silakan, boleh. Nama, Nanti kita tagih belakangan, Chef. Iya. Jadi ada chain resto gitu ya, chain resto. Ponderosa Group waktu itu. Ponderosa Group itu ada beberapa restoran yang saat ini salah satu gerainya yang terkenal adalah Pizza Hut. Itu adalah dulu adalah bagian dari Ponderosa Resto. Saya ngelamar ke situ karena saya dibilang kalau kamu terus di sini di hotel ini rata-rata orangnya kerja udah lama, kamu nggak akan bisa menjadi seorang cook. Ada jenjangnya gitu. Akhirnya ya saya ngelamar-ngelamar begitu, diterimalah di Ponderosa itu. Terus ya saya lumayan, bukan sebagai seorang tukang cuci piring, tapi saya di situ jadi cook lah. Saat itu levelnya CDP, kalau sekarang di hotel, chef de party lah. Di situ saya sampai menjadi tim opening. Saat itu Ponderosa ini ada Dairy Queen. Dairy Queen itu tidak seperti yang sekarang. Kalau dulu Dairy Queen itu dia jualan burger sama ayam, sama kayak McDonald. Jadi ketika Resto Ponderosa Group ini buka, saya menjadi tim openingnya. Saya brief beberapa teman-teman yang akan menjadi tim opening ini. Nah dari situ saya semakin terus bersemangat karena saya kok enak temen gitu loh. Cuci piring cuma segini, terus saya belajar begini-begini, terus kehidupan saya seperti itu. Saya semakin semangat lagi. Sampai pada akhirnya tahun 90 saya hijrah ke Jakarta. Dari Jakarta pun saya diiming-imingin. Ada satu brand tertentu, kamu mau nggak pindah dari Ponderosa? Kamu ke sini. Itu Jack in the Box namanya. Nah, kita di training di Singapura, kita bikin semacam tim yang akan membuka Jack in the Box beberapa kali, tapi akhirnya itu gagal. Terus saya kembali berpetualang di dunia restoran. Dan sejak tahun 98, sekitar waktu chaos itu banyak orang mau bikin restoran. Saya sering dihubungi karena saya sering berhadapan dengan misalnya tukang interior ketika saya bikin restoran ini saya berhubungan. Ada orang mau bikin restoran, akhirnya dikenalin dari jaringan tadi. Ini mau bikin restoran, ini mau gitu. Dan saya beranikan diri karena saya sudah biasa bagaimana membuat restoran. Akhirnya saya beberapa sampai saat ini dari 98 sampai 2019 karena 2020 ini belum ada. Itu sudah 18 restoran yang saya buat. Ada yang di luar Jawa itu dari Kalimantan atau Sumatera, ada beberapa itu. Jadi itulah saya akhirnya punya angan-angan, saya harus punya restoran sendiri. Nah, sejak tahun 2000 itu saya membuka, tapi selalu blank. Selalu enggak semulus ketika saya membukakan restoran orang. Gagal, beberapa kali gagal, 3-4 kali saya membuat ini gagal. Tapi anehnya, ketika ada teman, bro tolong, gue mau bikin gerobak, settingin dong, termasuk menu-menunya. Saya buatin, dan saya tidak meminta bayaran. Saya buatin. Waktu itu pertama kali yang saya setting adalah gerobak pizza. Itu tahun 99. Saya bikin gerobak pizza namanya Marsalino Pizza. Namanya Marsalino Pizza, ada beberapa orang yang waktu itu kalau kita bilang franchise terlalu tinggi ya, kita bikin mitra, namanya mitra usaha. Mereka yang punya modal, saya yang punya produk, mereka saya ajari produk, dia ngasih fee produk ke saya 2-5%. Dan itu jalan. Bukan hanya pizza, ada gerobak bakso. Waktu itu namanya bakso raja.
Sekarang itu adalah brand saya, Pak Suraja, Marcelino Pizza, terus pizza. Kalau itu ada beberapa yang sekarang sudah jalan. Itulah awal mulanya saya harus menggeluti bahwa saya harus punya sesuatu. Dan sampai sekarang pun saya bekerja sama dengan beberapa pemilik dapur atau catering. Ketika misalnya, Chef, saya nggak punya SDM, saya ada orderan untuk 400 box atau apa, itu saya siapin, semua dari saya. Bahan-bahan ini yang diperlukan ini saya bilang terus dari tim saya yang mengerjakan itu. Dan sampai sekarang itu berjalan, terus terlepas itu saya juga bikin frozen food. Frozen food itu kita bikin tahun 2018 akhir, tapi setelah pas COVID itu collab. Dan frozen food ini kami bikin PT. Kami ada dengan investor, ada beberapa investor, ada satu investor yang punya duit, terus saya sama teman membuat usaha ini. 1 bulan itu saya bisa supply ke restoran yang membutuhkan produk kami. Jadi kami itu membuat produk exciting. Misalnya bikinin saya yang ungkep, bikinin saya bebek asap, bikin saya ini itu. Itu 1 bulan bisa 800 juta. Itu omset untuk berikut. Sampai 1 tahun, terus akhirnya ada sesuatu something collab, tapi terus ini akhirnya saya teruskan sendiri. Saya bersama teman-teman komunitas. Jadi saya di Bogor ini ada namanya komunitas tukang masak. Itu ada chef hotel, chef mana, itu kita berkumpul. Siapapun boleh ikut di dalamnya. Misalnya saya kepingin belajar bikin bolu seperti tadi. Bolunya seperti apa, kita edukasi. Paling kita bilang, Bu, untuk bikin bolu bahannya ini. Silakan Ibu beli. Kalau Ibu mau ini nanti kita bedah bareng-bareng. Kekurangannya apa, jadi itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tadinya belajar gitu sekarang di pandemik ini rata-rata mereka sudah punya usaha sendiri. Ada yang cake, ada yang catering, ada yang ya macam-macam. Itu perjalanan hidup saya dari orang yang tadinya nggak sama sekali terpikirkan untuk menjadi juru masak. Karena waktu itu saya juga malu ketika pulang kampung ditanyain kamu kerja apa, ya saya bilang kerja di kantor. Saya foto-foto aja itu hotel-hotelnya ini, saya kerja di kantor seperti ini. Karena saat itu belum terbiasa orang untuk menjadi laki-laki terutama menjadi chef. Jadi bagi ibu atau siapapun yang mau memulai usaha, jangan ragu-ragu, tekuni. Trik saya, membuatlah rasa yang unik, rasa yang benar. Kalau model kekinian aja, kalau tidak di-upgrade terus-menerus akan kalah. Karena setiap detik, setiap menit akan ada makanan kekinian yang muncul. Tapi kalau di sini kita bicara rasa, bicara sesuatu yang enak, itu tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Saya rasa itu yang bisa saya share. Terima kasih, Pak Tito. Thank you, Chef Jack. Jadi luar biasa inspirasi, dan ini seharusnya namanya Chef Rock and Roll nih kalau lihat masa lalunya ya. Saya tambahin sedikit ya, Chef ya. Jadi nama Singo di Mejo itu adalah nama kakek saya, kakek buyut saya. Itu namanya Lamon Singo di Mejo. Dan nama Jack itu, saya dipanggil Jack ketika saya menjadi tim Jack in the Box masuk ke Indonesia. Ya, itu orang, saya selalu pakai baju promo kan. Di mana Jack? Jack ada di mana? Apa Jack gitu. Jadi maksudnya itu ketika ada pertanyaan itu bahwa nanti itu akan ada namanya restoran Jack in the Box. Seperti itu. Itu tambahan aja. Jadi walaupun restorannya nggak jadi, tapi tetap ada legacy ya sampai sekarang. Sudah sempat jadi, Pak. Sudah sempat jadi di Hayam Muruk sama Pondok Indah. Waktu itu di Pondok Indah itu di samping kolam renang. Tahun 96, 94, 96 gitu. Tapi karena manajemennya nggak tahu kenapa ya akhirnya dicabut ya lisensi Jack in the Box di Indonesia dicabut. Thank you Chef untuk inspirasi, dan itu
Saya pikir sangat menginspirasi pada rekan-rekan sekalian, khususnya tadi Pak Rudi misalnya yang pengen berbisnis ataupun yang lainnya, bahwa semuanya butuh perjalanan. Seorang dishwasher bisa jadi chef dan bisa terjun menggeluti kuliner dengan pasang surutnya. Kan begitu kira-kira. Iya, Oke.